Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, setiap orang pasti punya, atau setiap orang yang hobi dengan action figure atau mainan pasti punya mainan yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Kalau untuk saya yang harus selalu ada atau harus selalu ikut dibawa juga itu ini, SHF Bruce Lee Enter the Dragon. SHF ini saya beli pada tahun 2015 di Multi Toys Margo City di Depok. Tapi sejak tahun berapa ya, itu multinya sudah angkat kaki dari Margo City. Kenapa sih Bruce Lee ini sering saya bawa? Soalnya dia ini menurut saya handy banget gitu loh. Handy kenapa? Karena satu, bentuknya yang ringkes, gak terlalu gede. Terus untuk aksesorisnya ini gampang lah ya, bisa kita masukin ke plastik ziplock. Terus ketika kita mau fotografi atau melakukan toys fotografi dengan SHF Bruce Lee ini, banyak cerita atau banyak ide yang bisa kita ekspresikan gitu di SHF Bruce Lee ini. Nanti saya coba perlihatkan beberapa foto yang sudah saya buat dengan SHF Bruce Lee ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas figurnya terlebih dahulu. Oke, untuk SHF-nya ini cukup merepresentasikan si Bruce Lee dari sculpting head atau face-nya ini. Bisa dilihat detail rambutnya di sculpt sedemikian rapinya. Lalu detail otot-ototnya ini nih, sayang kurang ini ya, kurang tegas. Tapi kalau untuk di lengannya ini cukup terlihat sculpt otot-ototnya. Lalu detail kerutan-kerutan di celananya ini dibuat dengan cukup detail, bahkan sampai di joinnya ini seperti ini. Dan detail tapak sepatunya juga dibuat dengan cukup detail.
Sekarang kita masuk ke artikulasinya. Untuk kepalanya dia bisa muter 360 derajat, menunduk sejauh ini, bisa nunduk lagi, nggak bisa, mendongak sejauh ini. Untuk merentang tangannya bisa sejauh ini, rentang tangannya bisa muter 360 derajat. Ada joint bicepnya, bisa muter juga 360 derajat. Do it carefully ya. Di siku double joint bisa sejauh ini, lalu di pergelangan tangannya bisa 360 derajat, bisa bergerak sejauh ini juga. Ada butterfly jointnya, jadi bisa cukup dalam kalau ditekuk seperti ini. Rentangnya jadi bisa lebih jauh lagi. Untuk torso sedikit aja, lalu ke depannya sejauh ini, ke belakangnya sejauh ini. Untuk abs bisa muter 360 derajat. Kalau untuk torsonya nggak bisa ya. Lalu di torsonya ini juga bisa miring sedikit, miringnya sedikit juga. Ke depan dia sejauh ini, ke belakang jauh juga. Dengkulnya bisa nekuk segini aja karena terganjal ini scalp celananya, ini kerutan celananya. Untuk ankle bisa ke kiri ke kanan, ke belakang sejauh ini, ke depannya sedikit, lalu di sini ada sendinya juga di ujung kakinya. Oh ya, lupa, nangkangnya bisa sejauh ini untuk splitnya. Mau kita lihat lagi detailnya ya. Dari atas ini Bruce Lee banget sih. Lalu ini ke bawah, terus kita lihat ya, apalagi di putih-putih. Bagian belakangnya, kerutan-kerutannya, detailnya. Lalu ini nih, bagian bawah sepatunya. Oke, sekarang kita masuk ke aksesorisnya. Sekarang kita bahas aksesorisnya yang didapat. Kita dapat 3 faceplate tambahan lagi yang berbeda, dengan ekspresinya yang berbeda-beda seperti ini. Ini ada yang sambil monyong sambil melirik ke kanan, lalu ini mulutnya monyong sambil melihat ke depan, dan ini faceplate yang paling sering saya pakai karena menurut saya faceplate yang ini nih konyol banget sih, apalagi kalau kita foto si Bruce Lee-nya pakai faceplate ini disandingin sama si Woody ya, Revoltech Woody, masih konyol banget.
Lalu kita dapat tangan mengepal ini, tapi tangan mengepal ini digunakan untuk memegang senjatanya. Ada bolongannya soalnya tuh, yang kiri juga. Lalu kita dapat hand part seperti ini, hand part signaturenya si Bruce Lee ketika sedang fighting stance. Lalu kita di sini juga dapat sepasang hand parts ini kalau boleh saya bilang ini adalah hand parts untuk ancang-ancang sebelum si Bruce Lee melakukan 1-inch punch. Jadi si hand parts-nya ini untuk mengukur, sebentar. Nah, seperti ini kalau yang di film, lalu dia melakukan tinjunya. Atau mungkin teman-teman bisa lihat waktu Bruce Lee memperagakan 1-inch punch-nya di YouTube, ada juga kan. Lalu kita dapat sepasang hand parts yang not to relax hand parts, seperti hendak mencengkram. Lalu kita dapat yang terakhir hand parts yang sambil jempolnya ke atas. Biasanya ini untuk Bruce Lee waktu mau menyentuh hidungnya dengan gayanya yang tengil ya. Nah, lalu untuk aksesoris senjatanya ini sebenarnya ada uncaknya ini, lalu sepasang tongkat yang kecil, dan ada tongkatnya yang panjang. Cuma tongkatnya yang panjang itu setelah saya mainin saya lupa beresinnya dan jadi hilang deh untuk tongkat yang panjang. Oke, sekarang kita coba ganti hand parts-nya dengan hand parts untuk memegang senjatanya. Just simply pull the hand parts and then attach with the other one. Just simply like this. Okay. Jadi seperti ini. Kalau kita ganti dengan nancaknya, kita pasangin si nancaknya ini ke Bruce Lee. Kita bisa posekan dia seperti ini, atau kita bisa posekan dia juga
Ntar saya ganti dulu partsnya sama yang ini. Si mancaknya dikempit di keteknya si Bruce Lee. Ini juga salah satu signature si Bruce Lee ya. Agak longgar, agak susah nih. Bentar, bisa kok. Just take your time. Bentar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Inilah salah satu SAF atau mainan yang wajib ada di tas kalau saat pergi-pergi bawa mainan, seperti yang saya perlihatkan waktu di video saat saya di Ciremailand. Itu ada saya bawa tas yang isinya beberapa action figure. Oke, demikian video kali ini. Bila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy beberapa foto yang sudah saya ambil dari SHF Bruce Lee ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.